Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri Halid, Prodi Manajemen semester 5 dengan nomor NIM 4103340219164. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah tersebut. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan golongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit organisasi tertentu, baik pemerintah atau swasta. Menurut para ahli dari Gary Dessler, kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian. Menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sistem dan ada kepuasan dari diri pribadi. Hubungan dengan proses fungsi-fungsi pokok MSDM. Fungsi manajemen. 1. Yaitu fungsi perencanaan, melaksanakan tugas dalam perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Fungsi pengarahan, memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Fungsi pengendalian yaitu melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Yaitu dengan cara 1. Melakukan analisis pekerjaan, yaitu menentukan pekerjaan setiap karyawan, dilihat dari kualifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan disesuaikan dengan potensi sumber daya yang memenuhi kualifikasi tersebut. Setelah melakukan analisis, kemudian merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia, untuk merekrut karyawan bisa dengan cara diantaranya kuesioner, menetapkan kualifikasi,
yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan dalam suatu perusahaan dan dengan wawancara atau interview. Setelah merencanakan kebutuhan tersebut, kemudian setelah melakukan proses yang di interview atau wawancara, saatnya manajer sumber daya manusia menetapkan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, kemudian mengatur upah dan gaji. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia melihat kinerja karyawan yang berhak menerima bonus maupun kompensasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebelum mengetahui teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, penilaian kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Analisis ketersediaan atau supply sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Kemudian penentuan dan implementasi program. Adapun teknik-teknik peramalan dalam sumber daya manusia, dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni 1. Ramalan para ahli. Yang kedua, analisis kecenderungan. Yang ketiga, budget dan planning. Budget dan planning ini merupakan analisis jumlah budget yang disetujui di dalam, yang berisi di dalam jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen atau suatu perusahaan. 4. New venture analysis. New venture analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya, capture analysis. Capture analysis yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan analisis pekerjaan. 1. Analisis pekerjaan informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Kemudian tujuan menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, bertujuan pertunjangan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Adapun tahapan di dalam analisis pekerjaan, diantaranya tahap 1, persiapan analisis pekerjaan. Yang kedua yaitu identifikasi pekerjaan, kemudian penyusunan kerja. Tahap kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Tahap ketiga, penyempurnaan data. Analisis memilah data yang berguna yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan, tidak relevan, kemudian mereview informasi bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Yang nomor 5, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan
terperinci. Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Menurut saya pribadi ya. Alasannya karena satu, mengoptimalkan tanggung jawab karyawan. Sebelum karyawan memulai, sebaiknya seorang HRD atau manajer sumber daya manusia memberikan penjelasan panjang lebar mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, sebagai motivasi karyawan. Sebagai motivasi karyawan seperti yang harus kalian tahu, pekerjaan yang akan secara maksimal berkontribusi untuk perusahaan. Apalagi jika ada rekan yang memiliki job description sama. Yang ketiga, membantu evaluasi perusahaan. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya manusia yang lebih tepat. Yang nomor 5, training untuk mengembangkan karyawan. Di dalam training ini, di dalam job description-nya akan dipasarkan dengan jelas apa saja yang akan menjadi pekerjaan masing-masing. Dan dari situ Anda akan tahu hal-hal apa saja yang diperlukan yang perlu dikembangkan lagi dari karyawan. Nomor 6, jelaskan secara singkat langkah-langkah proses rekrutmen dan seleksi. Langkah-langkahnya itu ada beberapa, yaitu identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Kedua, merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Yang ketiga, publikasikan lowongan. Yang keempat, tinjau lamaran yang masuk. Yang kemudian nomor 5, wawancara kandidat kualitas. Yang keenam, periksa referensi dan latar belakang. Nomor 7, pilihlah orang yang paling berkualitas. Nomor 8, buat penawaran yang diberikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Nomor 9, negosiasi rincian gaji dan tinggal mulai bekerja. Nomor 10, menyambut karyawan baru. Nomor 7, untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara yang tidak terstruktur menjadi bentuk paling tepat? Baik, saya jawab. Wawancara yang tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Kelebihan kelebihan dari wawancara ini adalah pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Namun, wawancara jenis ini memiliki kelemahan, yaitu pembicaraan akan menjadi tidak karuan atau tidak fokus sehingga mudah menyimpang ke arah lain. Dalam wawancara tidak terstruktur atau non-destruktif, manajer tidak mengikuti format yang tidak ditetapkan. Ya, kita lanjut. Wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui. Sering poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaan. Kemudian jarang terdapat pedoman jurnal untuk menilai jawaban benar atau salah. Kemudian pertanyaan biasanya meliputi ceritakan mengenai diri Anda. Menurut Anda, mengapa Anda akan dapat bekerja dengan baik di sini? Nomor 8,
Jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kita jawab. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan biasanya berbentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai timbal balik dari pekerjaan mereka. Kompensasi merupakan hal yang penting, merupakan dorongan atau motivasi utama suatu seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijaksanaan atau regulasi di bidang ketenaga kerjaan. Mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Kompensasi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kebijakan kompensasi. Faktornya itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ukuran perusahaan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawan. Umumnya umur pekerja perusahaan yang lebih baru cenderung membayar lebih tinggi dari yang lama. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Yang keempat, siapa yang membuat keputusan kompensasi keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajer tingkat atas. Yang kelima, tanggung jawab, beban kerja, resiko kepekerjaan, dan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi beberapa, yaitu pertama pasar tenaga kerja, kemudian kondisi ekonomi, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat serikat pekerja. Ya, sekian dari saya. Maaf kalau masih banyak salah-salah. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.